Ya, di sini sistem persamaan linier dua variabel ini memiliki bentuk umum ya. Ini bentuk umumnya adalah yang dimaksud sistem persamaan linier dua variabel ini terdiri dari dua persamaan ya. Di sini ada dua persamaan. Nah, kedua persamaan ini membentuk sistem persamaan linier dua variabel. Kita ulang kembali materi yang kemarin sudah diberikan ya. Yang dimaksud dengan sistem persamaan linier dua variabel ini tadi terdiri dari dua persamaan linier. Di sini persamaan pertama ya, bentuk umumnya adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Sedangkan persamaan kedua, bentuk umumnya adalah A2X ditambah B2Y sama dengan C2 ya. Ini X dan Y disebut variabel. A1, B1, A2, B2 ini adalah koefisien dan C1 serta C2 adalah konstanta. Ya. Nah, sistem persamaan linier dua variabel dapat diselesaikan dengan 4 cara. Yang pertama dengan metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga eliminasi, dan nanti juga akan kita pelajari metode campuran substitusi dan eliminasi, dan yang terakhir determinan. Kita lanjut. Nah, metode substitusi. Langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode substitusi. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus mengubah salah satu persamaan. Ya, tadi kan ada 2 persamaan. Yang kita ubah salah satu persamaan ya. Menjadi bentuknya ya berubah menjadi Y ya sama dengan AX ditambah B. Kalau tadi kan bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C ya. Ini menjadi Y, ini di depan. Y sama dengan AX ditambah B. Atau X sama dengan CY ditambah D. Nah, triknya supaya mudah ya, kita pilih persamaan yang paling mudah untuk diubah. Jadi dari 2 persamaan, mana yang paling mudah diubah? Nah, itu yang kita ambil. Jelas ya? Yang kedua, substitusi. Apa sih substitusi? Artinya sama dengan mengganti ya. Jadi mengganti nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Nah, nanti akan dijelaskan. Yang ketiga, selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai X atau Y. Jadi kalau di langkah kedua kita mendapatkan nilai X, nanti di langkah ketiga kita akan mendapatkan nilai Y. Atau di langkah kedua kita mendapatkan nilai Y, maka di langkah ketiga kita akan mendapatkan nilai X. Yang keempat, substitusi atau mengganti nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah ketiga pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang belum diketahui. Yang kelima, penyelesaiannya adalah ya dalam bentuk himpunan ya dalam kurung X, Y. Nah, sekarang kita pelajari contohnya ya. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel berikut dengan metode substitusi. Di sini persamaan pertama adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Persamaan keduanya adalah
3X ditambah Y sama dengan 5. Nah, kita diminta untuk mencari nilai X dan Y-nya. Penyelesaiannya dengan metode substitusi. Nah, kita lakukan langkah per langkah ya untuk menyelesaikan dengan metode substitusi. Langkah pertama, mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX ditambah B atau X sama dengan C. Misalnya di sini Ibu akan memilih persamaan yang 2 saja. Mengubah persamaan 2, ya ini persamaan 2 adalah 3X ditambah Y sama dengan 5, ya. Diubah menjadi Y sama dengan AX ditambah B. Nah, 3X ditambah Y sama dengan 5. Ini caranya mudah. Ini kemarin juga ada yang tanya ya, itu mindah-mindahin itu gimana, Bu? Kalau di sini kita lihat Y-nya ini kan di sebelah kiri tanda sama dengan ya, bersama-sama dengan 3X. Sedangkan 5 di sebelah kanan. Kalau kita buat Y-nya sendirian, maka kita harus memindahkan. Memindahkan 3X ini harus pindah. Nah, pindah ke sebelah kanan tanda sama dengan ya, ke sini. Nah, seperti ini ya. Kalau pindah, tanda di sini kan plus ya, positif. Tapi kalau positif di depan kan tidak perlu ditulis. Nah, kalau positif, pindah ke seberang ya, ke sebelahnya tanda sama dengan, itu berubah tanda menjadi negatif. Dan demikian juga sebaliknya. Kalau di sini ya, di sebelah kiri tanda sama dengan nih tandanya negatif, pindah juga akan menjadi positif. Sehingga ini menjadi Y sama dengan 5 dikurangi 3X. Ya, perubahan ini tidak merubah nilainya, tetap sama. Cuman beda posisi, dan beda posisi ini merubah tanda. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Langkah kedua, substitusi atau ganti ya. Y sama dengan 5 dikurangi 3X pada persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Nah, jadi gini. Ini Y sama dengan 5 min 3X, ini kan persamaan kedua. Nah, persamaan kedua ini kita masukkan ke persamaan pertama, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Oke? Ya. Jadi persamaan kedua dirubah menjadi ini ya. Dimasukkan ke persamaan pertama. Nah, di persamaan pertama kan ada nilai Y kan? Nah, Y-nya diganti dengan 5 dikurangi 3X. Jadi, 2X ditambah 3Y sama dengan 8 menjadi 2X ditambah 3 dikali Y-nya berapa? Y-nya diganti ini nih. 5 dikurangi 3X sama dengan 8. Oke ya, bisa diikuti? Lanjut. Nah, sekarang langkah ketiga, selesaikan persamaan sehingga diperoleh nilai X. Nah, jadi tadi 2X ditambah 3 kali Y. Y-nya diganti 5 dikurangi 3X dalam kurung. Nah, sama dengan 8. Maka ini 2X-nya tetap ditambah berapa? Nah, ini dikalikan 3 kali 5. 15. Positif kali negatif. Negatif. 3 kali 3X, 9X. Sama dengan 8. Oke ya, jelas? Ini kan sifat distributif ya, perkalian terhadap pengurangan. Nah, selanjutnya kita
kelompokan yang mengandung variabel yang sama. Di sini 2x, di sini ada dikurangi 9x atau min 9x. Nah, ini ditaruh di depan, ya. 2x dikurangi 9x. Yang sejenis dikelompokkan. Terus 15 juga dikelompokkan. Ini kan konstanta. Maka dia harus pindah ke sebelah kanan dengan. Karena di depan adalah positif, kalau pindah ke belakang berarti menjadi negatif. Jadi, ini sama dengan 8 dikurangi 15. Oke? Nah, kemarin yang masih bingung-bingung, masalah pindah-memindah, perhatikan ini ya. Nah, sekarang pengurangannya bisa dikerjakan ya. 2x dikurangi 9x, ini sama-sama x, maka tinggal dikurangi koefisiennya. 2 dikurangi 9 adalah negatif 7x. Sama dengan 8 dikurangi 15 adalah negatif 7. Maka nilai x adalah, nah kalau ini kali, pindah ke sini jadi bagi. Oke? Kalau kali, ya ini min 7x, artinya kan min 7 dikali x. Nah, kalau x-nya dibuat sendirian, berarti min 7-nya pindah ke belakang. Ke belakang sama dengan, kalau pindah tadinya kali jadi bagi. Jadi min 7 dibagi min 7 sama dengan 1. Ya. Mari yang mengumpulkan tugas juga masih banyak yang salah ya. Nah, ini perhatikan ya. Caranya bagaimana mendapatkan nilai X. Kemudian langkah keempat, substitusi atau ganti ya. Nilai X sama dengan 1, kan X-nya sudah ketemu, X-nya nilainya 1. Nah, ini dimasukkan ke persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 8, yaitu persamaan 1, atau boleh juga persamaan 2. Terserah ya, pilih salah satu, bebas terserah. Nanti juga hasilnya akan sama. Nah, kita masukkan misalnya ke persamaan 1 ya, 2x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, x-nya diganti 1, 2 dikali 1 ditambah 3y sama dengan 8. Nah, 2 ditambah 3y sama dengan 8. Kan kita mencari nilai y, maka y-nya nih 3y harus sendirian. Berarti 2 harus pindah. Ya, pindah. 8, ya ini 2 pindah jadi min 8 dikurangi 2. 3y sama dengan 6. Jadi y adalah, nah kalau ini 3y kan 3 dikali y sama dengan 6. Berarti kalau menjadi y, 3 harus pindah. Kalau tadinya kali, pindah jadi bagi. Nah, y sama dengan 6 dibagi 3. Sama dengan 2. Langkah terakhir penyelesaiannya adalah kita sudah menyelesaikan, ya kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. Nah, ini di dalam tanda kurung. Jadi penyelesaiannya adalah 1,2 ya. Yang depan adalah nilai X yaitu 1, yang belakang nilai Y yaitu 2. Demikian untuk metode substitusi. Nah, sekarang metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ya. Metode gabungan merupakan penggabungan langkah dari metode substitusi dan eliminasi. Metode eliminasi mempunyai langkah awal yang cukup mudah dan singkat, sedangkan metode substitusi mempunyai cara akhir yang baik. Kedua metode tersebut digabungkan untuk mempermudah pengerjaan. Ya, bagaimana prakteknya? Nanti kita akan bahas ya. Metode gabungan ini merupakan metode yang sering digunakan. Ibu juga paling sering ya menggunakan metode ini ya untuk menyelesaikan SPLDV karena dinilai lebih ringkas dan lebih baik. Kita buktikan ya dengan contoh. Nanti kalian akan punya penilaian tersendiri ya dari metode eliminasi, ada metode substitusi, dan sekarang kita pelajari ya gabungan eliminasi dan
substitusi. Apakah menurut kalian metode gabungan ini juga yang paling mudah? Ya, kita praktekkan ya di sini ya. Contohnya adalah tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi ya. Ini persamaan pertama seperti tadi ya, sama soalnya 2x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, persamaan keduanya sama juga, 3x ditambah y sama dengan 5. Pertama, kita selesaikan dulu dengan metode eliminasi, yaitu langkah pertama, menyamakan salah satu koefisien dari variabel x atau y dari kedua persamaan dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. Nah, supaya lebih jelas kita lihat saja begini ya. Ini kan persamaan pertama, 2x ditambah y sama dengan 8. Persamaan kedua, 3x ditambah y sama dengan 5. Ini kita lihat nih ya. Ini variabel x, ini variabel y. Mana yang akan disamakan? Apakah konstanta koefisien dari x atau koefisien dari jangan dimatiin. Bentar lagi rekaman. Ini 2x ditambah 3y sama dengan 8, 3x ditambah y sama dengan 5. Ini kita kalikan 1, maka nilainya menjadi 2x ditambah 3y sama dengan 8. Nah, di sini Ibu akan menyamakan nilai koefisien dari y-nya. Jadi, supaya di sini kita nanti bisa menghilangkan y, maka kita kalikan 3 ya. Karena di sini y adalah 1, maka dikali 3, maka nilainya 3y, sedangkan x-nya adalah kita juga sama harus kalikan 3 ya, maka 3x kali 3 adalah 9x ditambah 3y sama dengan 15. Kenapa nggak pakai sendiri sih? Langkah kedua, hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangi kedua persamaan. Nah, di sini ini persamaannya kita kurangkan. Kenapa dikurangkan? Supaya y-nya hilang menjadi 0. Jadi 3y dikurangi 3y 0. Ya. Nah, maka di sini tinggal 2x dikurangi 9x menjadi min 7x sama dengan 8 dikurangi 15 adalah min 7. Nah, x sama dengan berapa? Min 7 dibagi min 7 sama dengan 1. Kemudian langkah ketiga, masukkan nilai x sama dengan 1 ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2. Triknya, pilihlah persamaan yang paling mudah dihitungnya. Misalnya saya pilih persamaan 2 di sini ya, yaitu 3x ditambah y sama dengan 5. Selanjutnya kita gunakan metode substitusi atau mengganti. Gantilah nilai x pada persamaan 3x ditambah y sama dengan 5 dengan nilai 1. Maka 3 dikali 1 ditambah y sama dengan 5. 3 ditambah y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Ini pindah jadi min. 5 dikurangi 3. Y sama dengan 2. Langkah keempat, tentukan himpunan penyelesaiannya. Yaitu himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x, y sama dengan himpunan 1, 2. Nah, di ujung sesi ini ya, Ibu kasih tugas ya untuk pertemuan ke-9.
yaitu tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Ya, di sini ada dua persamaan, yaitu 2x dikurangi 3y sama dengan 2, dan 5x ditambah 2y sama dengan min 14.